Halo semua, balik lagi ke channel YouTube saya. Jadi dalam video kali ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana menggunakan strategi yang namanya Bollinger Band untuk trading kalian agar profit kalian maksimal. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kita ingin memulai trading, kita harus memulai ataupun mengetahui step-step area harga untuk mencapai profit maksimal. Nah, indikator di sini bukan sebagai 100% benar ya. Artinya kita menggunakan indikator hanya sebagai pelengkap untuk kita memulai setup trading. Hanya menambah keyakinan kita bahwa di situ adalah area terbaik. Nah, kalau kalian masuk ke tampilan awal di Trading View, di sini ada indikator. Kalian bisa klik indikator di sini. Nah, di sini ada indikator. Kalian klik saja Bollinger Band. Nah, di sini ada Bollinger Band. Tinggal kalian klik dan akan muncul area-area seperti ini. Nah, cara membacanya cukup simpel. Cara membaca area Bollinger Band ini cukup simpel. Perlu kalian ketahui bahwa garis yang di tengah sini adalah moving average 20. Nah, cara membacanya ketika harga menyentuh area bawah ini, oversold ini, kalian bisa melakukan perdagangan buy ya. Kita contohkan di market BTC USDT. Di sini kan harga menyentuh daerah garis bawah biru yang ini, yang bawah. Kalau kita melakukan perdagangan, kita entry di sini misalnya. Nah, kita entry, kita pasang risk reward 1:2. Nah, lihat nih, harga BTC langsung terbang. Berarti melalui indikator ini memang dapat dijelaskan bahwa ketika harga mencapai titik oversold yang ini menandakan bahwa harga sudah berada di area jenuh jual. Psikologi market otomatis bertindak bahwa ini harus dibeli karena ini sudah di bawah, kan seperti itu. Berbeda juga dengan ketika kita ingin melakukan penjualan. Artinya kita harus melakukan kebalikannya. Kita harus mencari di mana titik harga menyentuh daerah garis yang biru di atas. Simpelnya seperti itu. Nah, pada salah satu contoh di tanggal 11 Oktober kemarin, harga BTC ini mencapai titik ini, area biru yang ini. Sini. Dia hit area overbought, dan kalau kita melakukan penjualan di sini, short position dengan risk reward 1:2. Nah, kita tarik. Saya biasanya menggunakan risk reward 1:3 ya. Nah, di sini kita sudah profit. Bahkan tidak mengenai area floating loss kita. Dia langsung menuju ke bawah. Inilah pentingnya mengetahui di mana letak-letak yang ideal untuk kita melakukan entry. Kita cari market lain yang mungkin bisa menambah pengalaman kita menggunakan indikator ini. Nah, di sini juga terdapat kesempatan di mana waktu itu harga menembus bahkan melewati garis area biru. Namun tidak berselang lama harga tersebut kembali naik karena ia sudah menyentuh titik ini, titik biru yang sangat area penting, oversold ini. Jika kita melakukan pembelian di sini, mungkin area kita masih terkena floating loss ya di sini. Tetapi setelah itu baru market langsung naik. Market naik langsung. Ini menandakan bahwa
jika kita betul-betul konsisten memakai suatu indikator yang powerful seperti Bollinger Band ini, kita bisa cuan maksimal di pasar future. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah bukan seberapa jago kita menggunakan indikator, tetapi menurut saya trading adalah sebuah seni untuk mengatur diri kita sendiri dari nafsu kita. Karena yang berperang di sini adalah kita sendiri dengan otak kita. Terkadang kalau kita sudah floating profit, kita ingin cepat-cepat untuk take profit. Tetapi kalau kita floating loss, kita malah membiarkannya sampai loss banyak. Sebenarnya dalam trading ini hanya ada 3 pilihan ya. Yang pertama profit kecil, yang kedua loss kecil, yang ketiga adalah profit besar. Tidak ada loss besar karena kita harus membatasi resiko kita. Di banyak video saya sering sampaikan bahwa cukup 1% dari modal kalau kita mau trading. Misalnya kalau kalian punya modal $100, kalian cukup hanya meresikokan $1 untuk mendapatkan risk reward 1:2 ataupun 1:3. Tapi kalau case-nya saya adalah saya selalu menggunakan risk to reward 1:3. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari indikator dari Bollinger Band. Kalau ada saran ataupun pendapat, langsung tulis di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih.